gemparkan dunia. Amerika telah mengirimkan kapal induk terbaru untuk memperkuatkan Indonesia. Pemerintah Indonesia telah resmi membeli kapal induk terbaru dari Amerika Serikat dalam upaya memperkuat pertahanan maritim nasional. Kesepakatan ini diumumkan setelah perundingan panjang antara kedua negara dan diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas Angkatan Laut Indonesia. Kapal induk yang dibeli merupakan salah satu model terbaru dengan teknologi canggih, termasuk sistem pertahanan udara modern, kemampuan peluncuran pesawat tempur, serta perlengkapan radar dan komunikasi mutakhir. Menteri Pertahanan Indonesia menyatakan bahwa pembelian ini merupakan bagian dari strategi memperkuat pertahanan negara di tengah dinamika geopolitik kawasan. Selain itu, kerjasama dengan Amerika Serikat dalam hal perawatan dan pelatihan juga akan dilakukan guna memastikan pengoperasian kapal induk berjalan optimal. Para pengamat menilai langkah ini sebagai lompatan besar bagi kekuatan maritim Indonesia, mengingat kapal induk adalah simbol kekuatan angkatan laut yang hanya dimiliki oleh sedikit negara di dunia. Namun, beberapa pihak juga menyoroti potensi dampak anggaran serta reaksi dari negara-negara tetangga atas keputusan ini. Pemerintah Indonesia belum mengungkapkan secara rinci nilai transaksi dan jadwal kedatangan kapal induk tersebut, namun diperkirakan kapal akan tiba dalam beberapa tahun ke depan setelah proses persiapan dan pelatihan awak selesai dilakukan. Meski pembelian kapal induk ini dianggap sebagai langkah strategis, berbagai pihak menyoroti tantangan yang mungkin dihadapi Indonesia dalam pengoperasian kapal sebesar itu. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan infrastruktur pendukung, seperti pangkalan angkatan laut yang mampu menampung dan merawat kapal induk berukuran besar. Dalam pernyataan resminya, Menteri Pertahanan Indonesia menegaskan bahwa akuisisi ini bukan untuk kepentingan agresif, melainkan untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan dan melindungi kepentingan nasional di perairan strategis Indonesia. Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan negara-negara tetangga untuk memastikan bahwa kehadiran kapal induk ini tidak menimbulkan ketegangan geopolitik. Selain itu, pelatihan intensif bagi personel Angkatan Laut Indonesia juga menjadi hal yang krusial untuk memastikan kapal dapat dioperasikan secara optimal. Sementara itu, Amerika Serikat menyambut baik kesepakatan ini sebagai bentuk kerja sama strategis antara kedua negara dalam bidang pertahanan. Washington menilai Indonesia sebagai mitra kunci di kawasan Indo-Pasifik dan berharap kapal induk ini dapat memperkuat hubungan militer antara kedua negara. Para analis militer menilai bahwa kepemilikan kapal induk akan mengubah postur pertahanan Indonesia secara signifikan. Dengan kapal ini, Indonesia dapat memperluas jangkauan operasional angkatan lautnya, meningkatkan kemampuan proyeksi kekuatan, serta memberikan respons yang lebih cepat terhadap berbagai ancaman di laut, termasuk dalam menjaga kedaulatan perairan Indonesia dari ancaman asing. Selain aspek teknis dan strategis, pembelian kapal induk ini juga memunculkan berbagai respons dari dalam negeri. Beberapa kalangan mendukung langkah ini sebagai upaya memperkuat pertahanan nasional, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah maritim yang sangat luas. Mereka berpendapat bahwa keberadaan kapal induk akan meningkatkan daya tangkal terhadap ancaman asing dan memastikan keamanan jalur perdagangan laut yang vital bagi perekonomian nasional. Namun, di sisi lain, sejumlah pihak mempertanyakan urgensi dan efektivitas penggunaan kapal induk bagi Indonesia. Para kritikus menyoroti biaya pengadaan yang tinggi, belum lagi biaya operasional dan perawatan yang dapat membebani anggaran pertahanan dalam jangka panjang. Beberapa ahli pertahanan juga mengingatkan bahwa kapal induk bukan hanya membutuhkan kapal pendamping seperti kapal perusak dan fregat untuk perlindungan, tetapi juga sistem logistik yang memadai. Tanpa ekosistem pendukung yang kuat, efektivitas kapal induk dalam operasi militer dapat berkurang drastis. Oleh karena itu, Indonesia perlu memastikan kesiapan infrastruktur maritim sebelum kapal ini mulai beroperasi. Di kancah internasional, reaksi negara-negara tetangga juga menjadi perhatian. Beberapa analis memperkirakan bahwa kepemilikan kapal induk oleh Indonesia dapat mengubah dinamika keamanan di Asia Tenggara. Hingga saat ini, pemerintah masih belum memberikan informasi resmi terkait kapan kapal induk ini akan tiba di Indonesia dan mulai beroperasi secara penuh. Namun, berbagai persiapan, termasuk pelatihan awak kapal dan pembangunan infrastruktur pendukung, diperkirakan akan dilakukan dalam beberapa tahun ke depan. Langkah ini tanpa diragukan lagi merupakan keputusan besar bagi Indonesia, yang menandai era baru dalam strategi pertahanannya. Apakah kepemilikan kapal induk ini akan memberikan manfaat maksimal bagi keamanan nasional atau justru menjadi beban bagi anggaran negara, masih harus dilihat dalam perkembangan selanjutnya. Selain aspek pertahanan dan geopolitik, keputusan Indonesia untuk membeli kapal induk juga berpotensi membawa dampak pada sektor industri dalam negeri, terutama dalam hal alih teknologi dan kerja sama strategis dengan Amerika Serikat. Para pengamat menilai bahwa kesepakatan ini dapat menjadi peluang bagi industri pertahanan nasional untuk belajar dan mengembangkan teknologi maritim yang lebih canggih.
Negara-negara seperti China, Australia, dan Singapura kemungkinan akan mencermati langkah ini dengan seksama, terutama dalam konteks keseimbangan kekuatan di kawasan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mendorong program kemandirian alutsista dengan menggandeng industri pertahanan dalam negeri seperti PT PAL Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan ada transfer teknologi dari Amerika Serikat yang memungkinkan Indonesia untuk membangun atau merawat kapal induk di dalam negeri di masa mendatang. Hal ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan kemampuan teknis tenaga kerja lokal di bidang industri maritim. Namun, realisasi alih teknologi tidak selalu berjalan mulus. Sejarah mencatat bahwa banyak negara yang sulit mendapatkan akses penuh terhadap teknologi militer dari negara pemasok, terutama untuk alutsista strategis seperti kapal induk. Di sisi lain, pembelian kapal induk ini juga dapat berdampak pada diplomasi pertahanan Indonesia. Sebagai negara yang menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif, Indonesia harus tetap menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai negara, termasuk mitra-mitra lainnya seperti China dan Rusia. Langkah ini bisa saja dipandang sebagai kedekatan yang lebih erat dengan Amerika Serikat, yang berpotensi mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara lain, terutama dalam konteks dinamika geopolitik di Asia Pasifik. Selain itu, ada pula pertanyaan mengenai peran kapal induk dalam strategi pertahanan Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang lebih berfokus pada pertahanan maritim defensif, beberapa pihak mempertanyakan apakah kapal induk benar-benar sesuai dengan kebutuhan militer Indonesia, atau justru lebih cocok bagi negara dengan doktrin proyeksi kekuatan global seperti Amerika Serikat. Pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih rinci kepada publik mengenai strategi jangka panjang dari pengadaan kapal induk ini. Transparansi dalam penggunaan anggaran serta rencana operasionalnya akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa keputusan ini benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan nasional. Kedepan, semua mata akan tertuju pada bagaimana Indonesia mengintegrasikan kapal induk ini ke dalam sistem pertahanannya, serta bagaimana langkah ini akan memengaruhi hubungan dengan negara-negara lain di kawasan. Apakah ini akan menjadi simbol kekuatan baru bagi Indonesia, atau justru menghadirkan tantangan baru yang harus dihadapi? Waktu yang akan menjawabnya. Oleh karena itu, Indonesia perlu memastikan adanya klausul dalam perjanjian yang memungkinkan transfer teknologi secara bertahap, sehingga tidak hanya bergantung pada pemasok asing dalam jangka panjang. Selain berbagai tantangan yang telah disebutkan, ada juga aspek teknis yang perlu diperhatikan terkait operasional kapal induk di Indonesia. Salah satu faktor krusial adalah kesiapan pangkalan angkatan laut yang mampu menampung kapal berukuran besar tersebut. Saat ini, fasilitas pelabuhan militer di Indonesia masih terbatas dalam hal kedalaman, luas dermaga, dan infrastruktur pendukung lainnya. Oleh karena itu, pemerintah mungkin perlu mengalokasikan anggaran tambahan untuk membangun atau meningkatkan fasilitas yang dapat menampung kapal induk ini dengan optimal.